kalau ketemu niche kayak begini, sebenarnya banyak banget yang bisa Anda garap ya, terutama kalau misalkan Anda melakukannya di Tribelio. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, seperti biasa, ini ada ide bisnis lagi. Jadi saya senang sekali kan ya, ngoprek-ngoprek seperti ini dan akhirnya ketemu sebuah ide baru. Tadi saya sedang utak-atik yang namanya 3D printing. Oke, so saya ketik 3D printing. Ini cukup menarik sebenarnya. 3D printing. 3D printing sudah semakin murah hari ini. Jadi nggak segila itu harganya. Jadi dengan harga 2 juta, 5 juta, Anda sudah bisa dapat 3D printernya. Ya, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. Yes, ada yang 15 juta. Tapi bukan sesuatu yang kayak gila banget, yang harganya luar biasa banget ya. Nah, kemudian di sini, kemudian saya lihat-lihat di bawah. Lihat-lihat di bawah. Nah, di sini ada macam-macam nih. Kayak saya tadi lihat ada Thingiverse. Nah, kayak begini-begini. Oke. Menarik. Sehingga jadi saya jadi berpikir macam-macam. Luar biasa banget. Bahkan kemarin tuh kalau saya Google 3D printed house, itu juga ada loh. First permitted 3D printed house. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, itu jadi kayak, wih, orang bikin rumah aja pakai 3D printing juga bisa. Nah, ini kayak begini kan, jadi bisa. It was constructed by some familiar actors using a cobalt printer. Printed Farms built the walls of this structure behind me, and the general contractor for the project was Precision Builders, run by James Light. Kalau Anda lihat begini nih jadi heboh gitu ya, jadi karena ada lagi misalkan 3D printed car. Lihat nih, jadi Alright, switch it up. Here we go. What's up, guys? It's super. anyway, I think 3D printed jadi seru banget begini kan, jadi kayak orang bikin Lego gitu. Nah, artinya adalah kalau ketemu niche kayak begini, sebenarnya banyak banget yang bisa Anda garap ya, terutama kalau misalkan Anda melakukannya di Tribelio. So, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, kalau banyak yang belum ngerti, tetapi mereka suka hobi seperti ini, maka Anda bisa menjual atau membuat course atau education. Anda bikin course aja. Misalnya saya cari, ini saya contoh aja, udemy.com misalkan. Just example aja. Di sini saya cari 3D printing, misalkan. Ada nggak di sini? Ternyata banyak nih. Ini lihat nih. Designing 3D printing with Fusion 360. 3D printing from zero. Designing 3D printing, complete Blender Creator, 3D modeling. Kan banyak sekali ya. Nah, terserah Anda mau yang mana nih. Intro to 3D printing start to finish with Tinkercad ya, and Cura software. Nah, jadi banyak kan. So, di sini Anda bisa menentukan Anda mau bikin yang mana. Mau bikin kayak begini misalkan, mau bikin fidget spinner misalkan, mau bikin kayak begini, 3D printing to painting. Macam-macam. Jadi Anda bisa ngajarin orang gimana caranya membuat sebuah benda dari 3D printing. Kemudian di situ Anda bisa mulai menjual barang-barangnya yang tadi. Kalau saya ketik 3D printing tadi, 3D printing. Jadi ajarin dulu. Konsepnya adalah selalu mindsetnya diajarin dulu. Oh, ini loh, kita bisa ngelakuin A, B, C, D. Kita bisa bikin, bahkan kita bisa bikin catur sendiri. Kebayang ya Anda kalau bisa bikin catur sendiri dengan bidak-bidaknya itu atau pion-pionnya itu bentuknya adalah Harry Potter misalkan. Let's say kita eksperimen. Ini ide liar aja teman-teman ya. Misalkan bukan 3D. Harry Potter chess. Misalkan, ini just an example aja. Lalu ternyata ada loh. Ini kita lihat nih di sini 3D. Bukan 3D ya. Ini ada nih. Ternyata. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa Anda lakukan dengan 3D printing. Ya kan? Kayak begini.
So Anda bisa berimajinasi habis itu dari Harry Potter, misalkan ada Naruto, misalkan ada Dragon Ball, misalkan ada apapun itu. Anda bisa bikin chess-nya misalnya. Ya kan Anda tinggal bikin chess-nya dengan 3D printing. Terus Anda bisa bikin misalkan edukasi gimana sih caranya membuat dari bentuk 3D model, gimana cara nyarinya, gimana cara bikinnya, 3D modelnya seperti ini. Dan kemudian dari sini dibentuk ke barang asli, ke bentuk barang beneran. Ya jadi ada course-nya untuk itu semua. Otomatis butuh alatnya dong. Butuh alatnya semuanya. Jadi Anda bisa jualan alatnya juga yang tadi. Anda bisa jualan printernya ini semua. Kemudian dari sini Anda bisa ngajarin orang untuk bikin chess-nya. Dan kemudian Anda bisa ngajarin orang untuk jualan chess-nya bahkan. Jadi lengkap banget ya. Mulai dari kalau Anda butuh hobi baru bahkan ini bisa dilakukan. Apalagi kalau Anda mau cari, oke, dan aku pengen punya ide bisnis. Nah ini sangat-sangat fleksibel sekali karena nggak cuman ini barusan ide chess teman-teman. Kepala saya udah kayak mau explode gitu ya. Anda bisa bikin kayak chess, Anda bisa bikin kayak Lego misalkan. Anda bisa bikin apapun itu, mainan anak misalkan ini nih. Nerf gun misalkan. Oke. Anda tahu ya Nerf gun ya? Anak saya dulu senangnya main Nerf gun, tembak-tembakan gitu kan. Kalau zaman dulu kan pakai peluru yang airsoft gun gitu kan sakit ya kalau kena. Ini kan mainan anak-anak begini kan seru aja. Empuk gitu kalau kena nggak sakit ya, tapi bisa terbang. Nah, misalkan Nerf gun target. Ini kan kayak begini nih, Nerf gun target nih. Cuman seperti ini aja, cuman kayak lingkaran, kemudian ada titik-titiknya gitu. Tapi kalau misalkan Anda bilang figure ada nggak ya? Nah, Anda bisa bikin kayak begini-begini kan? Nerf gun targetnya begini. Tapi jangan dibuat seperti ini, dibuat yang kecil. Misalnya dibuat modelnya adalah misalnya gini deh. 3D printed Harry Potter. Di sini nggak ada ya. Harry Potter figure misalnya. Nah, kayak gini. Jadi Anda bikin misalkan set targetnya itu Harry Potter. Jadi Harry Potter kayak begini, ada 3D printer, tapi di tengahnya ada tempat untuk ditembaknya gitu, yang bulat tadi, tinggal ditembak begitu. Ada jual satu set, 12 atau 20 atau 15 atau whatever gitu ya, ada jual begitu ke anak-anak kecil yang main Nerf gun, misalkan. Jadi mereka pasang itu di rumahnya. Di atas sofa, di atas ini, di atas itu, di macam-macam, di atas kulkas, di atas TV, di atas apa. Nerf gun kan empuk ya, tapi bisa dibuat nembak. Maka mereka bisa bermain-main kayak, oke, ini ada satu skenario, Anda harus melawan ini, 12, siapa yang nge-hit semuanya menang. Whatever sih, terserah sih. Tapi idenya adalah dari sana. So, you create the story first, and then Anda jualan course-nya untuk ngajarin orang gimana cara melakukan itu semua. Kemudian Anda jualan alatnya di sini. Nah, habis itu Anda ajarin orang pakai, Anda jualan bukan apa ya istilahnya ya, materialnya, kemudian bikin semuanya di dalam Tribelio kayak begini. Jadi ada komunitasnya. Karena kalau kayak begini nggak enak kalau sendirian cuma nonton. Mereka pasti butuh nanya, kalau ini boleh nggak, kalau itu boleh nggak, caranya gimana. Anda bikin tempatnya di Tribelio seperti ini. Jadi Anda bisa bikin topik-topiknya di sini. Mulai dari gimana cara beli alatnya, gimana milih 3D printernya, gimana milih bahannya, gimana bahkan ngecatnya, gimana target marketnya, gimana cara jualannya, gimana semuanya. Anda bisa set di topik di sebelah kiri di sini. Wah, itu kan jadi sesuatu yang seru banget ya. I wish video ini ada orang yang jualan 3D printing, 3D printer, benar-benar ngeliat video ini. Kalau Anda kenal orang yang seperti itu, kasih video ini ke dia supaya dia bisa meningkatkan omsetnya dengan cara seperti ini. So, kita di Tribelio siap membantu kalau untuk ngeset semuanya ini. Tapi idenya tadi menurut saya sih seru banget ya. Tinggal habis itu kita bikin kayak challenge lah, 3D challenge, 3D printing challenge dan sebagainya. Right, so I'm super excited myself, teman-teman. Anda bisa ngelakuin semua, langsung diskusi di sini semua tentang 3D printing dan jualan dan creation. Dan orang yang mau join di sini disuruh bayar juga bisa, karena Anda bisa bikin Tribelio ini berbayar. Contoh, ya Anda mau bikin gratis nggak apa-apa, Anda mau bikin berbayar juga bisa. Contoh, di sini kalau misalkan saya bikin tribe baru, saya bisa milih paid berbayar. Jadi kalau memang niat banget untuk belajar, oke, langsung masuk ke tribe ini semuanya hanya yang sudah belajar. Jadi dibuat berbayar, di dalamnya videonya semua sudah bisa diakses langsung. Jadi yang masuk hanya yang berbayar aja, itu juga bisa. Atau Anda mau bikin gratis, tetapi topik-topiknya dibuat berbayar, itu juga bisa. Misalnya kayak tadi di sini. Ya, jadi bikin topik khusus di sini, add topic.
Topiknya ada yang free, ada yang berbayar. Jadi di sini ada yang free, ada yang berbayar. Itu juga bisa. Jadi Anda bisa nge-charge member Anda, misalnya. Kalau misalkan ada topik-topik yang memang eksklusif. Tapi kalau misalkan Anda mau bikin ini gratisan supaya yang datang lebih banyak dan kemudian Anda jualan dari alatnya misalkan, Anda affiliate, ada dropship, itu juga bisa. Jadi benar-benar fleksibel sekali dengan menggunakan Tribelio ini. Alright, so hopefully video ini bisa membuat Anda jadi punya ide baru. Bahkan kalau Anda nggak punya ide bisnis sebelumnya, maybe ini bisa jadi ide bisnis buat Anda. Alright, so thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.